belajar ya. Untuk berikutnya semuanya sarapan lagi. Oke? Nah, ya sekarang materi kita apa? Bahasa Indonesia. Ya, materi kita hari ini adalah tentang ide pokok dan ide pendukung. Nah, jadi setelah pembelajaran nanti, Anda semua dapat menganalisis ide pokok dan ide pendukung pada teks informatif yang Ibu berikan nanti di LKPD-nya. Kemudian dapat menyajikan ide pokok dan ide pendukung ke dalam peta pikiran. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu mau mengingatkan dulu kita kepada pembelajaran sebelumnya. Apa materi kita pada pertemuan sebelumnya? Kita sudah menentukan apa pada paragraf? Ya, kita sudah belajar menentukan kalimat utama dan kalimat pendukung. Nah, untuk menemukan ide pokok dan ide pendukung ini, kita nanti Ibu akan sajikan sebuah teks, ya, lalu kita tentukan permasalahannya, bagaimana cara menemukan ide pokok dari teks tersebut. Lalu, Ibu akan bagi kita dalam beberapa kelompok dan mengerjakan lembar kerja seperti biasa. Setelah itu, mempresentasikannya ke depan. Nah, siap untuk pembelajaran hari ini? Siap. Oke, Ibu belum dengar suara dari sana. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke. Nah, ini dia permasalahannya. Siapa yang mau membaca dengan keras? Oke, Fitri, silakan Fitri. Beberapa varian dendeng dalam masakan khas Padang dinamakan satu-satu. Di mana salah satunya adalah dendeng balado. Makanan ini terbuat dari daging sapi yang dipotong tipis dan selebar. Daging sapi yang dipotong tersebut kemudian dijemur di bawah sinar matahari hingga kering. Setelah dikeringkan, daging pun digoreng lalu kemudian diberi bumbu berbahan dasar cabai yang dikenal dengan nama bumbu balado. Oke, terima kasih Fitri. Nah, Fitri sudah membaca sebuah teks yang Ibu sajikan di depan. Siapa di sini yang suka sama dendeng balado? Semuanya kata-kata, ada yang tidak suka. Nah, Ibu yakin semuanya banyak ini kita yang menjadi penikmat dendeng. Nah, ini yang akan kita temukan. Kira-kira dari teks bacaan ini, bercerita tentang apa ya? Apa inti yang dibicarakan pada paragraf yang Ibu sajikan ini? Nah, ini untuk mengetahui inti yang dibicarakan di dalam sebuah paragraf tersebut, itulah yang kita kenal dengan menemukan ide pokok. Bagaimana ya cara kita menemukan inti dari sebuah teks bacaan tersebut? Nah, untuk itu Ibu akan berikan sebuah video, ya, silakan disimak bagaimana cara menemukan ide pokok tersebut. Oke, siap untuk menyimak videonya? Hari aku ada tugas di sekolah mengenai ide pokok dan ide pendukung. Apakah kamu tahu apa perbedaan ide pokok dan ide pendukung? Ide pokok itu adalah informasi utama yang ada dalam suatu paragraf. Kalau ide pendukung itu informasi tambahan yang menjelaskan ide pokok tersebut. Lalu, cara menentukannya seperti apa, Tari? Cara menentukan ide pokok yaitu yang pertama,
kamu harus baca semua teks yang ada dalam sebuah paragraf tersebut. Yang kedua, kamu harus mencari kalimat utamanya. Untuk mencari kalimat utama, biasanya ada di awal, di tengah, atau campuran seperti awal dan akhir paragraf. Tapi lebih sering sih adanya di awal paragraf. Namun, jika kalimat utamanya itu ada di akhir, cirinya itu ada kata jadi, oleh sebab itu, dan dengan demikian. Kemudian, kamu juga bisa mencari kata kunci dalam paragraf tersebut. Nah, setelah itu, kamu bisa menuliskan kembali dengan kata-katamu yang lebih singkat deh. Kalau cara menentukan ide pendukung sama seperti ide pokok, tapi di sini kamu harus mencari kalimat penjelasnya. Oh begitu, makasih banyak Tari. Oke, dari video tadi apa yang kamu dengar dan simak dari penjelasannya? Ide pokok dan ide pendukung. Nah, jadi dalam sebuah paragraf itu terdapat ide pokok dan ide pendukung. Di mana letak ide pokok itu katanya tadi? Di awal. Oke, sama di mana? Di awal, di tengah, atau di akhir. Di awal, di tengah, atau di akhir. Jadi letak ide pokok itu berada di kalimat apa? Kalimat utama. Iya, kita sudah belajar kemarin menentukan kalimat utama dan kalimat penjelas. Dalam satu paragraf itu memiliki satu ide pokok dan beberapa kalimat dan beberapa ide pendukung. Ide pokok itu terletak pada kalimat utama. Nah, di mana letak kalimat utama itu? Di awal, di akhir, dan di awal dan akhir. Kemudian, kalau ide pendukung di mana letaknya? Di kalimat apa? Di kalimat utama atau kalimat penjelas? Ya, jadi ada ide pokok, ada ide pendukung. Ide pokok adalah inti yang dibicarakan dalam sebuah paragraf, sedangkan ide pendukung adalah uraian tambahan yang menjelaskan ide pokok tersebut. Coba kita simak kembali cerita tadi. Ibu mau kita sama-sama diskusikan. Pada teks ini kira-kira apa ya yang menjadi ide pokoknya? Kamu tadi sudah membaca. Silakan baca kembali dalam hati. Siapa yang bisa menyebutkan di manakah letak kalimat utama pada paragraf ini? Kira-kira kalimat utamanya yang mana? Apakah kalimat yang di awal atau kalimat yang di akhir ini? Yang di awal. Coba satu orang keraskan kalimat awalnya apa? Nugi. Terdapat beberapa varian dendeng dalam masakan khas Padang, di mana salah satunya adalah dendeng balado. Oke, stop. Coba baca kalimat akhirnya. Izatul. Setelah dikeringkan, daging sapi pun digoreng, lalu kemudian diberi bumbu berbahan dasar cabai yang dikenal dengan nama bumbu balado. Oke, itu kalimat awal yang dibaca Nugi dan kalimat akhir yang dibaca oleh Izatul. Ya. Nah, setelah kamu baca keseluruhan kalimat di paragraf
supaya lebih paham, silakan bekerja sama dalam kelompok. Ibu akan bagi kelompok sebanyak 4 kelompok yang terdiri dari 5 orang. Kelompok 1 anggotanya yang Ibu sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Masih ingat ya? Kelompok 2, 3, 4 anggotanya siapa saja? Oke, silakan nanti bekerja dalam kelompok. Ibu akan bagikan LKPD. Belum ada yang mulai ya? Nah, tentukan ide pokok dan ide pendukung dari teks bahasa
Tentang apa Ulan? Menurut Ulan tentang apa yang dibicarakan di paragraf ini? Kalau sudah, lanjut ikuti perintah petunjuk kegiatannya. Diskusikan bersama-sama kira-kira apa yang dimaksud di setiap perintah. Tulis sekali. Oke, ayo mau kemana ini ya? Sudah sampai ke perintah yang kelima. Oke, waktunya tinggal 10 menit lagi. Saya berdiskusi, manfaatkan waktu sebaik mungkin. Yang mana? Dua. Kevin, kenapa tidak dikerja? Silakan dibaca mana yang ya, dari yang sudah ditentukan tadi kalimat utama dan kalimat pendukungnya, ikuti langkah berikutnya, temukan kata kuncinya. Lanjut aja ke nomor 20.
Oke, udah siap kelompok 4, Ibu kasih tambahan bintang juga ya Bun. Kelompok 4 yang udah selesai. Kelompok 3 juga sudah. Oke, terima kasih ya. Semuanya sudah selesai mengerjakan LKPD-nya. Siap-siap untuk menampilkan ke depan. Untuk bendera yang baru. Siap untuk presentasi? Siap. Oke, silakan yang duluan tampil. Yang selesai adalah kelompok 4. Silakan maju. Yang akan dipresentasikan adalah ide pokoknya saja ya. Silakan dibacakan ide pokok dari paragraf yang kamu bacakan. Tapi sebelumnya satu orang membacakan paragrafnya dengan lantang. Siapa orangnya? Yang membaca paragraf? Yang membacakan ide pokok? Lala. Oke, silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan
terima kasih. Ada kedengaran yang dibacakan oleh Izatul tadi tentang apa? Tentang apa? Tari piring yang berasal dari Sumatera Barat. Coba ulangi lagi Lala, betul itu ide pokoknya? Apa ulang? Oke, terima kasih. Nah, jadi dari kita menyimak yang dibacakan paragraf oleh Izatul ternyata betul ya ide pokoknya tentang tari piring yang berasal dari Sumatera Barat, Minangkabau. Ada yang mau menanggapi tidak? Kelompok lain? Tidak? Oke, kalau tidak silakan tutup. Saya saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 4, silakan. Lanjut yang tertib kedua tadi adalah kelompok 3, silakan maju. Kita explain dulu. Kelompok 1, kelompok 1, kelompok 2, oke, kelompok 3. Selamat pagi, siang, malam. Angkat tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Silakan disimak paragraf yang dibaca oleh teman, lalu bandingkan dengan ide pokok dan ide pendukung yang dibacakan oleh temannya yang satu lagi. Menurut kita pas tidak? Kalau tidak, nanti kelompok lain mengomentari atau memberikan tanggapan. Bisa dipahami? Oke, jelaskan. Seperti seorang atlet yang mewakili daerah, selain menjadi atlet olahraga voli, Zoki juga seorang fotografer yang sering berkunjung di berbagai tempat yang indah untuk mengambil foto. Bakat yang dimiliki dalam olahraga voli pernah mewakili negara Indonesia memenangkan Olimpiade pada 3 tahun yang lalu. Bukan berarti dia tidak bisa dalam olahraga lain. Justru dia mampu dalam beberapa bidang olahraga. Meskipun yang paling pandang dari sosok Zoki adalah olahraga voli, tapi dia juga mahir di bidang olahraga yang lain seperti sepak bola, basket, renang, dan lainnya. Dan kini Zoki mencoba dan berusaha untuk menemukan lomba Oke, ya ada kedengaran ya. Lanjut bacakan berikutnya temannya siapa? Yang ide pokok dan pendukung. Peta pikirannya yang dibaca. Peta pikiran.
Berdasarkan jajak pendaftar yang dilakukan oleh CMM pada 2017, Tenda terpilih menjadi makanan tercepat nomor 1 di dunia. Sebelum meraih nomor 1, Tenda pernah berada di Rendang, jelaskan rendang. Rendang berada di posisi ke-9. Rendang berasal dari makanan Minangkabau. Ini merupakan makanan sederhana yang kita dengan rempah-rempah terbukti menghasilkan cita rasa yang khas. Alat yang digunakan untuk membuat rendang adalah yaitu wali besi, bahwa orang Minangkabau sudah dibuka dan kita bisa menemukan sejak dahulu. Selain tentang makanan Indonesia lainnya yang terpilih menjadi makanan ternyata di dunia terenak di India adalah nasi goreng dengan kulitan kecoa. Rendang tersebut menjadi makanan terenak nomor 1 di dunia. Kita pikirannya udah. Oke, sudah. Ada yang disimak? Ada yang mau melengkapi? Nah, kalau tidak, gimana berarti ide pendukung sama ide pokoknya? Udah sesuai dengan yang dibacakan tadi? Nah, kalau sudah, silakan ditutup tangan untuk kelompok 2. Terakhir, silakan kelompok 1 yang lain. Oke. Kelompok yang tidak tertib, bukan minum.